Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk Tuhan tambahkan satu hari yang luar biasa dalam hidup kami. Mari berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditabur benih firman Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, hati nurani sebagai alarm, diambil dari 1 Samuel 24 ayat 3 sampai 8. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku, Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Manusia dianugerahi Tuhan hati nurani jika kita akan melakukan dosa. Hati nurani akan mengingatkan, seolah-olah ia berkata, "Jangan lakukan itu." Akan tetapi kalau peringatan hati nurani ini selalu kita tepis dan kita tetap melakukan dosa, maka lama-kelamaan suara hati nurani ini akan semakin tidak terdengar. Hati-hati, itulah jerat dosa. Kesempatan Daud untuk menyingkirkan Saul yang ingin membunuhnya tanpa disangka-sangka terbuka. Teman-teman Daud mendorongnya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bukankah Daud berhak membela dirinya dengan menyingkirkan orang yang mengancamnya? Apalagi Tuhan yang sudah mempersilahkan Daud untuk berbuat sesuatu yang dipandang baik olehnya. Tetapi Daud tidak menggunakan kesempatan itu. Mengapa? Karena Daud mendengarkan hati nuraninya, maka ia memilih tidak membunuh Saul. Ia merasa tidak berhak membunuh Saul karena Saul adalah raja yang diurapi Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menghukumnya. Daud tidak berhak menjamahnya. Apa yang dipandang baik oleh Daud adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Akhirnya Saul pun mengakui bahwa dirinya salah dan Daud benar. Saul juga meminta Daud agar kelak setelah berkuasa tidak membalaskan perbuatan jahatnya dengan membinasakan keturunannya. Mari bersyukur kepada Tuhan
untuk hati nurani yang Tuhan berikan sebagai alarm sebelum kita melangkahkan kaki melakukan perbuatan dosa. Maka perlengkapi nurani kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap pagi dalam saat teduh agar ia tetap menyuarakan peringatan kebenaran dari Tuhan. Jalan damai akan jauh lebih indah daripada jalan perang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau memberikan kami hati nurani sebagai alarm dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, hati nurani senantiasa mengingatkan apa yang baik untuk kami lakukan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Biarlah kami mau semakin hari semakin peka mendengar suara hati nurani kami, dan itu semua berjalan dengan sejalan isi firman Tuhan, sehingga kami tidak melakukan dosa, bahkan kami tidak mau jatuh dalam dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.